kisah menawan sang teladan, kisah tentang orang-orang yang terdahulu dari kita, kisah tentang orang-orang yang telah Allah muliakan dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah, dengan kesabaran di jalan Allah. Kisah menawan sang teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mungkin adik-adik di rumah lebih semangat nih menjawab salamnya. Adik-adik di sini kayaknya ngeliatin mangga. Ngantuk juga. Semalam tidur jam berapa? 1. Oh, masa tidur jam 1? Bangun jam 1. Oh, baik. Kalau adik-adik memang mau mangga, Kak Abu Lukman kupasin. Mau? Mau? Mau. Dan sambil Kak Abu Lukman kupasin, kita dengerin dulu. Mau apa? Denger apa coba? Apa aja yang penting. Yang penting boleh. Yang penting yaitu kisah menawan sang teladan. Sambil dikupas, adik-adik dengerin dulu kisah menawan sang teladan. Abu Lukman mau lanjutin kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kesabaran Nabi Nuh dalam berdakwah, mengajak kaumnya yang sudah digodain sama iblis, yang tadinya nyembah Allah, akhirnya malah nyembah patung. Nyembah Allah, nyembah patung. Nyembah Allah, nyembah patung. Itu namanya perbuatan syirik. Nah, gimana dakwahnya Nabi Nuh mengajak kaumnya menyembah Allah? Mau dengerin ceritanya? Sambil Kak Abu Lukman kupasin mangganya, adik-adik saksikan kisah menawan sang teladan berikut ini. Sirah Nabawiyah. Adik-adikku, masih bersama dengan Kak Abu Lukman dan kita masih bercerita tentang kisah sahih para nabi. Di kesempatan kali ini Kak Abu Lukman akan melanjutkan kisah kita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Adik-adik, masih ingat tidak? Kenapa kaumnya Nabi Nuh menjadi orang-orang yang pertama berbuat syirik menyekutukan Allah? Menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya. Mereka dijerumuskan, ditipu oleh setan, oleh iblis karena mereka berbuat gulu, berlebih-lebihan dalam menghormati orang soleh. Akhirnya lambat laun anak cucu mereka menyembah orang-orang soleh yang telah dibuat patungnya, yaitu Wad, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr. Nah, Kak Abu Lukman akan menceritakan bagaimana ajakan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya yang sudah ditipu oleh iblis, berdaya oleh setan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Nuh ayat yang pertama, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan mengatakan apa? Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Oh adik-adik, Allah telah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam agar mengingatkan kaumnya karena perbuatan mereka menjadikan sesembahan-sesembahan yang lain, walaupun yang mereka sembah itu, yang mereka minta itu adalah dulunya orang-orang soleh. Tapi Allah ingatkan perbuatan mereka akan menyebabkan datangnya azab Allah, siksaan Allah yang sangat pedih di dunia maupun di akhirat. Nabi Nuh alaihissalam akhirnya mengingatkan kaumnya. Nabi Nuh mengajak kaumnya,
Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Nabi Nuh berkata, hai kaumku, hai manusia, hai orang-orang, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. Apa? Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Nabi Nuh mengingatkan kaumnya supaya menyembah Allah saja, supaya bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan agar taat kepada utusan Allah, yaitu Rasulullah, karena utusan Allah menyampaikan wahyu dari Allah. Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya agar kembali seperti ajaran Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama, yaitu menyembah Allah saja dan meninggalkan sesembahan yang lainnya. Namun adik-adik, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam malah memusuhi Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan mereka menganggap Nabi Nuh alaihissalam yang sesat. Mereka menganggap Nabi Nuh yang sesat. Sampai-sampai di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-60, ketika mereka marah, mereka berkata kepada Nabi Nuh, sesungguhnya kami melihatmu berada dalam kesesatan yang nyata. Ternyata mereka yang sesat malah menuduh Nabi Nuh yang sesat. Walaupun Nabi Nuh mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah, utusan Rabb semesta alam, menyampaikan perintah Allah supaya menyembah Allah saja, tapi tetap kaumnya malah memusuhi, bahkan memarahi Nabi Nuh, bahkan mengata-ngatai Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga berkata, "Tsumma inni da'autuhum jihara, tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra." Sesungguhnya aku menyeru mereka, mengajak mereka terang-terangan, bahkan mengajak mereka secara terbuka maupun dengan diam-diam. Artinya Nabi Nuh bukan cuma siang malam aja ngajakinnya, tapi terang-terangan, terbuka, bahkan diam-diam mendatangi orang demi orang, diajak untuk menyembah Allah saja. Tidak putus asa Nabi Nuh alaihissalam, walaupun Nabi Nuh disakiti, dikata-katain, dan disebut orang sesat maupun orang gila, Nabi Nuh tetap sabar. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan mereka juga bahwa apa yang ada di bumi ini kebesaran dari Allah, yang telah Allah ciptakan untuk kita, untuk manusia. Semua yang mengatur ini Allah, semua yang memelihara ini Allah, semua yang memberi rizki ini Allah, semuanya Allah. Sehingga kita harus menyembah kepada Allah saja. Tapi tetap saja kaumnya tidak mau mendengarkan ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan ketika Nabi Nuh mengingatkan bagaimana Allah menciptakan bulan bercahaya di malam hari, menciptakan matahari sebagai pelita, sebagai cahaya yang cemerlang untuk manusia, menumbuhkan dari tanah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat buat manusia. Nabi Nuh juga mengingatkan bahwa kita juga diciptakan dari tanah dan akan dikembalikan ke tanah. Diingatkan bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan kita. Diingatkan dengan neraka yang sangat pedih, diingatkan dengan surga bagi mereka yang mau menyembah Allah saja. Tapi ternyata adik-adik, kaumnya Nabi Nuh tetap tidak mau mendengarkan ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menganggap Nabi Nuh alaihissalam ini bukan siapa-siapa. Karena itu Nabi Nuh alaihissalam berkata, berdoa kepada Allah
Qala Nuhu rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nabi Nuh tidak dianggap, tidak didengarkan oleh kaumnya. Yang mereka dengarkan, kata Nabi Nuh, mereka ini durhaka kepada Nabi Nuh karena mendengarkan dan mengikuti orang-orang yang banyak hartanya, orang-orang yang banyak anak-anaknya. Walaupun orang-orang yang banyak harta dan banyak anak-anak ini malah menyebabkan mereka tersesat, menyebabkan mereka rugi, menyebabkan mereka celaka di dunia dan akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi mereka tetap maunya mengikuti orang-orang yang banyak harta, orang-orang yang banyak anak itu. Tapi kepada Nabi Nuh alaihissalam, walaupun yang diajak itu kebenaran, mereka tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Nah, yang terjadi berikutnya, insya Allah kita akan simak dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam di edisi mendatang. Sirah Nabawiyah. Ya, gimana ceritanya? Seru nggak? Seru. Jadi Nabi Nuh ternyata ngajakin kaumnya untuk nyembah siapa? Allah. Oh, kenapa nggak seru, Abdurrahman? Pengen ini? Boleh deh, coba satu dulu nih. Abdurrahman dulu. Oh, berdua katanya. Oh, boleh sambil makan tuh. Jangan lupa baca bismillah. Nah, ini sambil dikupas lagi dikit lagi. Coba sambil Kak Abu Lukman tanya lagi. Nabi Nuh ngajakin kaumnya nyembah Allah kapan? Pagi, siang, Setiap hari. malam, atau sore? Apa? Setiap hari. Iya, setiap harinya kapan? Pagi, siang, sore, malam, atau semuanya? Semuanya. Pagi, Masya siang, Allah. malam. Itu Nabi Nuh Sore, malam. ngajakin orang nyembah Allah laila wa naharo, siang malam, artinya kapan aja Nabi Nuh ngajakin kaumnya untuk nyembah Allah. Boleh sambil diambil, sambil dimakan. Yang udah habis boleh ngambil lagi. Siang malam, kalau kita siang malam ada yang main melulu. Nabi Nuh siang malam ngajakin orang nyembah Allah. Pada mau nggak diajakin nyembah Allah? Yang mau ada, tapi cuma dikit. Yang lain nggak mau. Bahkan Nabi Nuh nggak mau didengerin sama mereka. Bahkan mereka, iya, sampai Nabi Nuh nutupin apa? Nabi Nuh ngajakin nyembah Allah, yang lain nutupin telinganya, nggak mau dengerin Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh dikatain tukang sihir. Nabi Nuh ngajakin orang-orang, bukan cuman pagi, siang, sore, malam. Orang lagi ngumpul-ngumpul, diajakin terang-terangan. Ada yang lagi sendirian, diajakin juga untuk nyembah Allah. Itu Nabi Nuh, Masya Allah. Tadi dicerita berapa tahun Nabi Nuh ngajakin kaumnya? 9 apa? 900? 80 tahun. 980 atau 950? 950 tahun, Masya Allah. Baik, gimana, seru nggak ceritanya? Seru. Mau dengar cerita lagi yang lain? Insya Allah setelah makan kita nanti pergi dulu, ya. Pergi kemana? Istirahat dulu sebentar. Ya, setelah itu Abu Lukman mau cerita lagi. Mau denger nggak? Iya. Ini Faisal nih tisunya. Baik, kita ucapkan selamat tinggal dulu buat teman-teman semua di rumah. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam acara kita Kisah Menawan Sang Teladan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.